Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita mau puji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Puji Tuhan, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 26 sampai yang ke-35. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan kepada Imam Abiatar raja berkata, pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini aku tidak mau membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud ayahku, dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku. Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom. Maka larilah Yoab ke kamar Tuhan lalu memegang tanduk-tanduk Mesbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kamar Tuhan dan telah ada di samping Mesbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yehoyada, pergilah pancung dia. Benaya masuk ke dalam kamar Tuhan serta berkata kepadanya, beginilah kata raja. Keluarlah, jawabnya, tidak, sebab bismillah aku mau mati. Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja. Katanya, beginilah kata Yoab dan beginilah jawabnya kepadaku. Kata raja kepadanya, perbuatlah seperti yang dikatakannya, pancunglah dia dan kuburkanlah dia. Dengan demikian engkau menjauhkan daripadaku dan daripada kaum kuno darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Dan Tuhan akan menanggung darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh 2 orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tatanya akan mendapat selamat dari Tuhan sampai selama-lamanya. Maka berangkatlah Benaya bin Yehoyada lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Raja mengangkat Benaya bin Yehoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara, dan raja mengangkat Imam Zadok menggantikan Abiatar. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita sudah membaca dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-35. Jikalau hari kemarin kita telah merenungkan firman Tuhan, yaitu tentang Salomo yang mengokohkan tahtanya. Hari ini juga kita masih belajar tema tentang Salomo mengokohkan tahtanya. Sesi yang kedua. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat ada sambungan cerita yang semalam boleh kita dengar firman Tuhan, bagaimana seorang kakak Salomo yang bernama Adonia, yang dia ingin merebut tahta Salomo, yaitu jabatan Salomo sebagai raja. Dan dia juga membuat satu permintaan supaya dia menikah dengan seorang perempuan Sunem. Namun kita melihat apa yang terjadi kepada Adonai. Adonai mati.
terbunuh, dia dibunuh, dia mati. Kita lihat kenapa hal itu bisa terjadi kepada Adonai. Karena dia tidak taat kepada Allah, dia tidak taat kepada Tuhan. Dia memerintah, dia ingin menguasai segala sesuatunya hanya karena nafsu, bukan karena perintah dari Allah. Tapi kita melihat Salomo, walaupun dia lebih muda dari Adonai, tapi Tuhan milih dia. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati Salomo yang benar-benar akan benar-benar mendirikan atau mengokohkan kerajaan Daud, yaitu di tangan Salomo. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dan saat ini juga kita masih belajar tentang bagaimana Salomo mengokohkan tatanya. Kita melihat orang-orang yang membenci kebenaran, orang-orang yang mau menutupi kebenaran, lambat laun dibinasakan, dimusnahkan. Kita melihat bagaimana Adonai sudah meninggal, sudah mati. Nah, ada lagi, siapa lagi yang menjadi korban? Ternyata bukan Adonai saja. Ternyata dia memiliki teman, atau mereka ada sepakat. Yaitu kita melihat tadi bahwa ada Abiatar dan ada juga Yoab. Mereka memihak kepada Adonai. Kalau memihak berarti mereka mendukung apa yang diperbuat Adonai, mereka mendukung. Oleh karena itu, apalagi yang terjadi? Apalagi yang dilakukan Salomo supaya tatanya tetap kokoh? Yaitu dia menumpas, dia membinasakan orang-orang yang menutupi kebenaran. Kita melihat bagaimana Abiatar, dia tidak lagi pada jabatannya, dan kita melihat bagaimana dengan Yoab. Dia juga dipancung, dia dibunuh, dia mati. Karena apa? Kita melihat kehidupannya tidaklah menjalankan perintah Allah. Kehidupannya penuh dengan kejahatan. Jemaat Tuhan, kita melihat di sini dari cerita dari ayat 26 sampai ayat yang ke-35, bagaimana penyertaan Tuhan di tahta Salomo, di kerajaan Salomo, di tengah-tengah keluarganya. Dikatakan di ayat yang ke-32, dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh dua orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Nah, jemaat Tuhan, ternyata Yoab ini juga sudah melakukan kesalahan ketika Daud saat itu menjadi raja. Yoab juga sudah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, inilah menjadi hukuman bagi Yoab. Dia dipancung. Kemudian ayat yang ke-33, demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tatanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Luar biasa sidang jemaat Tuhan. Orang yang menutupi kebenaran, orang yang berjalan dalam kelicikan, maka dia lambat laun akan pasti binasa. Pasti dia akan hancur. Mungkin bukan hari ini, tapi kelak keturunannya juga akan seperti itu. Namun kita melihat bahwa dikatakan keturunan Raja Daud dan sampai selama-lamanya akan mendapat selamat. Jadi jemaat Tuhan, penting sekali kita yang hidup sekarang ini melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Karena apa? Karena itu akan berpengaruh kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, akan berpengaruh apa yang kita perbuat. Oleh karena itu, mungkin dalam kehidupan kita, mungkin ada nenek moyang kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Mari kita minta ampun kepada Tuhan, supaya segala kutuk, segala dosa dicampakkan di dalam nama Yesus, dan kita boleh memperoleh selamat dan hidup yang kekal. Oleh karena itu jemaat Tuhan, saya percaya kita diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya kita menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran, bukan menyelubungi kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, sungguh luar biasa mengajari kami supaya kami boleh hidup dalam kebenaran. Tuhan, matikan firman-Mu dalam hati kami dan ajar kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.